Shalom adik-adikku semuanya, anak-anakku, sehat? Sehat, harus sehat ya, supaya bisa melakukan aktivitas semuanya. Terutama hari ini, kita mau memuji nama Tuhan, oke? Yuk, kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini, malam tadi yang boleh kami lewati, aktivitas kami, sekolah. Tuhan memberkati kami semuanya. Orang tua kami juga Tuhan sudah berkati. Maka hari ini kami siap Tuhan datang kepada Engkau untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji nama-Mu, haleluya, amin. Lagunya kenal Musa kan? Masih ingat Musa kan? Yuk kita nyanyikan lagu tentang Musa. Pasti tahu semuanya ya. Siap kan? Berjalan bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berenang, bukan berterbang, bukan bagaimana caranya. Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berenang, bukan berterbang, bukan bagaimana caranya. Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Laut Musa berjalan di atas tanah kering. Luar biasa kan Tuhan itu? Kita mau pakai cara apa aja, kita mau berpikir apa aja, tapi kalau Tuhan sudah bilang, ayo angin, berjalan, membelah laut, supaya anak-anakku jalan. Wah, luar biasa Tuhan Yesus kita. Yeay. Karena kita punya Allah yang luar biasa, kita mau dengar dulu suaranya Tuhan, ya. Dengar Tuhan mau bilang apa sama kita. Dengan cara apa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhanku dengar. Yuk.
Engkau yang memberkati kami. Bahkan Engkau yang menjaga tingkah jalan kami setiap jalan-jalan yang kami lalui Tuhan. Engkau yang menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, sekolah kami, masa anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang hebat. Sehingga kami Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh ya, baru berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang tulah 1, tulah 2, dan tulah 3. Hari ini kita akan belajar tentang tulah 4, 5, dan 6. Yuk kita akan dengarkan ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau lihat video yang satu ini. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Puji nama Tuhan. Tadi kalian sudah melihat film pendek tentang tulah 4, tulah 5, dan tulah 6. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa Firaun berkeras hati, tidak mengizinkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Bahkan Firaun tidak mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada Firaun. Maka karena kekerasan hati Firaun, Tuhan memberikan tulah yang keempat. Tuhan memberikan hukuman yang keempat kepada Firaun, yaitu tulah yang keempat adalah lalat pikat. Coba kita lihat dari Keluaran. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Kita akan baca sama-sama ya. Keluaran 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Nah, di dalam ayat 25 tadi kita sudah baca bahwa Firaun memanggil Musa dan Harun. Tujuannya apa? Firaun menyuruh Musa pergi. Ya.
mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi hanya di Mesir, nggak boleh jauh-jauh dari Mesir. Dan Firaun juga minta didoakan oleh Musa. Tetapi coba kita lihat lagi yuk firman Tuhan di dalam Keluaran yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 27. Di situ dikatakan, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Ayat yang ke-27, kami harus pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Musa menolak apa yang disampaikan Firaun untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di Mesir. Karena Musa tahu orang Mesir tidak percaya kepada Tuhan. Kalau mereka beribadah di tanah Mesir dan memberikan korban persembahan bagi Tuhan, itu adalah kekejian bagi orang Mesir. Bahkan tadi firman Tuhan katakan bahwa orang Mesir akan melempari Musa dan orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan dengan batu. Nah, makanya Musa menolak. Yang mengakibatkan Firaun tidak mengizinkan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, keras sekali ya hatinya Firaun ya. Tante berharap kalian tidak boleh memiliki kekerasan hati karena itu tidak baik. Nah, akibat kekerasan Firaun tidak memberikan izin umat Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memberikan tulah lagi hukuman kepada Firaun dan orang-orang Mesir, yaitu tulah ke-5 dan tulah ke-6. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 9, di situ ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di situ adalah tulah ke-5, penyakit sampar pada ternak. Kalau tulah ke-6, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Di situ tulah ke-6 yaitu bara. Tulah ke-5 sampar kepada ternak. Semua ternak yang ada di tanah Mesir itu mati karena penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah penyakit yang menular. Nah, mati semua. Kemudian tulah ke-6 adalah bara. Kalian tahu bara? Bisul-bisul atau koreng. Bisul-bisul itu yang besar dan di dalam bisul itu ada cairan atau nanah yang sangat menyakitkan. Dan itu terjadi hanya di tanah Mesir, di tempat orang-orang Mesir. Tuhan berikan hukuman kepada orang-orang Mesir. Tetapi tempat orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, tidak ada tulah. Tuhan yang melindungi. Nah, coba kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya nanti kalian bisa baca lagi di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-20 ya sampai 32 dan Keluaran 9 ayat 1 sampai yang ke-12. Di situ orang Israel mau keluar dari Mesir. Kenapa mereka mau keluar dari tanah Mesir? Karena mereka sudah terlalu lama menderita di tanah Mesir. Mereka mengalami yang namanya perbudakan. Mereka tidak bisa bebas hidup
Bahkan mereka tidak bisa bebas beribadah dan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Apalagi mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Ya. Karena di Mesir mereka tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Hidup mereka tersiksa. Makanya mereka mau keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu sangat perlu di dalam kehidupan kita. Dan kita harus melakukannya. Baik kita beribadah di rumah Tuhan, dan kita juga beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur. Tidak seperti bangsa Israel yang susah beribadah di tanah Mesir. Kita bersyukur kita ada di negara kita Indonesia yang merdeka, yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk beribadah. Oleh karena itu anak-anakku, mari pergunakan kesempatan kebebasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita lebih lagi beribadah, datang mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan lupa kita membawa korban persembahan, baik korban persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, baik persembahan-persembahan melalui kantong kolekte bisa, atau talenta yang kalian terima, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari anak-anakku semakin setia, semakin giat beribadah kepada Tuhan, dan mari lakukan untuk Tuhan, dan jangan pernah kita lelah beribadah kepada Tuhan dan memberikan korban persembahan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa kami harus beribadah kepada Tuhan, dan kami juga membawa korban persembahan bagi nama Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Haleluya.